Tes 1, 2, 3. Udahlah, tadi Bapak apa sih namanya? Bukan backgroundnya. Tour and travel. Mas, tolong bantuin gue dong cari lampu, Mas, biar tambah terang. Yang dari Burtan Ring itu kemana ya? Mau dong, Mas. Gelap. Masuk ya, Pak, suara. Suara tes bisa. Mana. Oke, saya tinggal. Nggak usah pakai itu ya password. Enggak kok, emang nggak dipakein. Oke. Buktinya langsung pada di waiting room. Saya udah jadiin co-host. Udah. Oke. Dulu saya mau close chat ini. Tinggal, oke. Saya mau share ini, share sound. Oke. Jam 7 ya. Video itu aja yang ini loh, sinergi itu yang dari baru itu, boleh tuh. Yang mana? Yang dari US. Oh, yang itu. Oh ya, yang Elite Health baru ya. Apa sih namanya tuh? Tar. Ada. Sinergi Korea itu kan. Iya. Yang tar. Bentar dong, Pak. Kapan waktu itu ya? Kayaknya kick off. 1901 tuh udah. Ya bentar saya cari dulu. Oke. KKK BCDEFGHIJ K kick off 2024. Sinergi ini dia. Dah saya CC ya. Ya udah, langsung setelah itu dulu. Sinergi IN. Temukan dalam pikiran Anda dan tubuh Anda. Temukan dalam jiwa Anda. Temukan sinergi dan wujudkan kekuatan dan potensi dalam diri Anda. Ikon internasional selama lebih dari 25 tahun. Sinergi mendukung mereka yang mengupayakan hidup sehat, menyediakan nutrisi yang andal dan tervalidasi secara ilmiah, dan mengembangkan inovasi inovatif untuk kesehatan elit. Sinergi dibangun berdasarkan penelitian dan pemikiran para ahli gizi, ilmuwan, dan pakar terkemuka untuk menciptakan suplemen yang sangat efektif. Laboratorium internal, pengujian pada laboratorium dan klinis,
studi pada jurnal-jurnal ilmiah, dan kombinasi yang dipatenkan. Elemen-elemen ini yang membedakan sinergi. Pengrajin kami meracik dalam jumlah kecil di fasilitas kami yang telah memenangkan penghargaan, ditenagai oleh sinar matahari, dan disertifikasi dengan standar tertinggi di industri, membuat suplemen sinergi benar-benar unik. Setiap bahan dan suplemen sinergi mengalami pengujian ganda untuk potensi, untuk kemurnian, untuk akurasi, mineral, vitamin, herbal, nutrisi mikro dan makro. Secara keseluruhan, kami menggunakan lebih dari 600 kali pengujian untuk memberikan jaminan kualitas, sains yang terbukti untuk produk yang terbukti. Sebagai mitra dengan petani regeneratif dan pemanen dengan upah yang adil, Sinergi mengambil sumber di seluruh dunia sambil membuat setiap suplemen secara bertanggung jawab. Dan Sinergi melayani masyarakat di tempat produk tersebut diperoleh dan dijual, memberikan bantuan jika diperlukan melalui Impact Foundation. Dunia sedang berubah, masa depan sedang terjadi. Hidup sehat, pikiran, tubuh, dan jiwa terhubung, berdaya, dan siap unggul. Temukan lebih banyak lagi. Temukan Sinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu dimanapun sahabat-sahabat Sinergi berada ya. Amin. Kembali lagi bersama saya Gema pada malam hari ini sebagai host pada webinar malam hari ini. Dan tentunya saya sudah ditemani oleh Bapak kesayangan kita, Pak Henry, yang sudah menemani saya. Halo Pak Henry. Selamat malam Pak Gema, semangat pagi juga. Semangat pagi ya Pak, selalu Iya, dong. Selalu on ya Pak. iya. Alhamdulillah Mbak Gema. Gimana Iya, Mbak Gema? Alhamdulillah baik juga dan Ya, on dong Pak tentunya. iya, betul Mbak Gema. Nah, malam hari ini kita sedikit berbeda ya Pak, karena kita tidak bersama nih. Iya, kita di tempat masing-masing ya. Ya, Oke. namun tidak mengurangi rasa kedekatan kita ya nih Pak ya, walaupun kita berjauhan ya Pak, tetap ya. Iya. Oke, mungkin malam hari ini Bapak Ibu bisa mengundang sahabat-sahabatnya, keluarga terdekat, saudara, mungkin bisa diajak untuk bergabung pada webinar malam hari ini. Karena khususnya nih para wanita nih, karena temanya ini kita akan membahas manajemen gizi pada wanita. Nah, mungkin ibu-ibu yang cantik, kakak-kakak yang cantik bisa di-share linknya nih, karena webinar pada malam hari ini juga nggak dikunci nih, jadi terbuka untuk umum. Dan tentunya pada malam hari ini kita juga di akhir webinar akan memberikan door prize spesial. Door prize-nya itu ada 2 nih, dan tentunya sangat bermanfaat juga nih untuk kakak-kakak semuanya. Oh, ada abang-abang juga nih. Iya. Iyalah, walaupun untuk wanita tapi kan eh, pria juga ada kan perlu juga untuk memperhatikan kan untuk Iya. wanita karena di setiap wanita juga ada pria kan. Nah, Oh, makanya iya. ini perlulah dua-duanya Iya, sebenarnya. betul. Gitu. Boleh nih langsung aja diinfoin nih kerabat-kerabat terdekatnya karena webinar pada hari ini bersifat umum. Jadi boleh diinfokan. Oke, Bapak mau lanjut aja atau mau kita sapa-sapa dulu nih? Oke, ya tentunya ya kita sapa ya. Kalau baru nongol di layar kan tentunya pingin sapa-sapa semua ya. Saya pikir ini sudah ada coba dari daerah Sumatera, ada nggak? Bisa di chat mungkin ya, jawab di chat. Dari Sumatera. Bisa, Sumatera Benci, mungkin mereka hai. benci.
Oke, dari Sumatera, kayaknya dari Jawa. Wah, Tuh hadir. Oh, Bandung Bandung. hadir tuh Pak, Bandung. Bandung hadir. Iya. Yang dari luar Jawa, coba mungkin dari Bali, Bali. Dari Bari boleh di komen. Boleh komen kalau Bali. Wah, ini baru saya lihat dari Bandung hadir. Bali, Sumatera, Sumatera. Oke deh. Oke ya, yang jelas kita akan bahas tentang manajemen atau pengaturan gizi pada wanita. Mungkin karena sudah jam 7 ya Mbak Gemaya, Iya, boleh Pak. saya akan mulai saja ya Mbak Gemaya. Izin saya share screen. Wah, ini dari Cirebon dan Garut. Halo. Oke, Bapak Ibu, teman-teman yang ada di rumah, hari ini kita akan bahas atau sharing terkait dengan manajemen gizi pada wanita. Kenapa kali ini kita fokuskan ke wanita? Karena kita tahu bahwa wanita adalah manusia atau makhluk yang kuat, manusia yang multi talenta dan wanita juga di Indonesia jumlahnya juga tidak sedikit, jumlahnya banyak. Jadi kalau dulu jumlah wanita itu lebih besar daripada pria, maka untuk saat-saat ini jumlah wanita bisa hampir berimbang dengan pria. Nah, karena wanita adalah juga tadi makhluk yang talenta, waktu yang serba bisa, kita perlu jaga kesehatannya, kita perlu jaga gizinya, sehingga produktivitas dari wanita itu akan meningkat. Nantinya tentunya berpengaruh pada anak ataupun keluarga yang ada di lingkup wanita tersebut. Ya, jadi itulah kenapa kali ini kita akan sharing terkait dengan manajemen gizi pada wanita. Karena wanita itu perlu kita perhatikan. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, ini dia. Kenapa kita fokusnya di wanita? Ya ini karena wanita itu eh, di rumah misalnya itu juga ataupun di seminar-seminar seringkali dia itu fokus ataupun senang atau mempunyai empati yang tinggi kalau ada yang terkait dengan kesehatan. Dengan adanya dia itu senang ataupun ikut hal-hal seperti ini, edukasi, maka bisa mempengaruhi ke pria ataupun keluarganya untuk sama-sama hidup sehat. Nah, terkait dengan wanita, nah wanita di Indonesia itu banyak yang usianya di usia-usia produktif. Nah, usia produktif itu di antara usia 15 sampai 64 tahun atau 70% sendiri. Jadi banyak sekali ya wanita itu yang di Indonesia itu usianya di antara 15 sampai 64 tahun atau 70% sendiri. Dan rasionya itu 102, artinya apa? Di antara 102 pria itu ada 100 wanita. Jadi rasio dari wanita itu besar sekali. Dan ini perlu kita perhatikan ya. Karena dia akan menentukan kualitas juga dari gizi dan kesehatan dari keluarga. Nah, yang menjadi perhatian oleh kita semua, nah terkait dengan penduduk, nah, jumlah dari penduduk Indonesia dan dunia itu berangsur-angsur menurun. Jadi berangsur-angsur percepatan ataupun angka dari laju pertumbuhan penduduknya itu lama-lama semakin menurun. Ini menjadi perhatian kita semua. Indonesia juga mengikuti. Jadi negara-negara seperti di
Jepang, Hong Kong, Singapura, kemudian Cina, mereka sedang menghadapi kita sebut dengan resesi seks, ya, resesi seks, di mana terjadi penurunan mood dari pasangan terhadap kaitannya ataupun melakukan hubungan seksual ataupun menikah dan punya anak. Jadi di negara-negara maju sudah terlihat sekali, ya, kejadian wanita itu sudah tidak menginginkan adanya hubungan pernikahan ataupun punya anak ataupun kaitannya dengan hubungan seksual yang akan mempengaruhi jumlah penduduk. Jadi misalnya di Indonesia pun sendiri dulu itu tinggi sekali jumlah atau laju percepatan penduduknya, sekarang udah mulai lama-lama berkurang. Misalnya kalau dulu bisa 2,31%, sekarang tinggal 1,25%. Ya, dulu kita nurun karena ada program keluarga berencana, tapi sekarang keluarga berencana nggak ada, ternyata masih menurun juga. Karena ya di Indonesia itu sudah mulai banyak orang-orang yang tidak ingin melakukan pernikahan, tapi untungnya di Indonesia masih sehat. Artinya angka, kalau di Indonesia kita sebut namanya angka itu, ya, angka fertility rate-nya di Indonesia masih 2,1, artinya setiap keluarga, setiap wanita masih bisa melahirkan 2 orang anak. Tapi negara-negara luar itu sudah mengalami resesi seks. Makanya di negara-negara maju seringkali dianjurkan, bahkan dikasih insentif supaya wanita itu bisa melakukan pernikahan dan mempunyai anak. Contohnya saja misalnya anggap saja di Jepang nih, ya. Di Jepang ini turunnya drastis banget. Ya, turunnya drastis banget. Di sana itu angka kelahirannya itu hanya 800.000 kelahiran itu tahun 2022. Jadi angka kelahiran di sana kecil sekali. Sementara kalau di Indonesia tahun 2023 masih tinggi, masih 4,62 juta, ya, di tahun 2023. Jadi masih tinggi, masih set. Tapi kecenderungan dari Indonesia, kalau teman-teman di rumah dilihat di diagram di sini, tadinya angka fertility rate-nya dari 5,54 sekarang di 2,1. Jadi dulu itu banyak orang punya anak itu lebih dari 2, bahkan sampai 5. Sekarang itu rata-rata di 2. Bahkan angkanya terus-terus menurun. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Jangan sampai seperti negeri misal Jepang. Ya, Jepang itu tiap tahun ada 450 sekolah yang tutup. Karena apa? Karena tidak ada siswa yang akan masuk, terutama di SD, kelas SD, SMP itu banyak, ya. 450 sekolah tutup itu tiap tahun. Bahkan kalau di sana dikatakan 1 dari 10 pria perjaka itu usianya di atas 30 tahun. Jadi usia-usia banyak pria yang masih nggak melakukan pernikahan itu 1 di antara 10. Bahkan ada penelitian ataupun survei yang lain, ya, 1/5 pria di Jepang itu, kemudian 15% wanita di Jepang itu tidak tertarik untuk nikah, ya. Bahkan banyak sekali, ya, di sana itu usia-usia di 50 tahun ke atas itu tidak melakukan pernikahan. Karena apa? Ya memang di sana itu banyak yang tidak tertarik dengan lawan jenis mulai sekarang itu. Artinya gini, mulai berkurang mood untuk melakukan hubungan untuk pernikahan. Nah, jangan sampai di Indonesia seperti itu nanti akan berujung pada jumlah penduduk yang menurun, gitu, ya. Jadi itu yang kita perlu perhatikan. Kemudian juga di Cina itu juga seperti itu, seperti Jepang. Di Cina bahkan untuk mengatasinya, untuk cuti pernikahan di sana dikasih 30 hari sendiri. Kalau di Indonesia kan rata-rata paling 3 hari, ya. Kalau di sana itu sampai cuti nikah itu sampai 30 hari.
Kemudian di Cina ada juga yang kasih untuk di kampus-kampus tertentu dikasih waktu seminggu untuk bisa si mahasiswanya itu bisa bersosialisasi dengan lawan jenis. Jadi seperti itu. Jadi sampai pemerintah di negara-negara Italia, Jepang, Cina, Korea Selatan berusaha untuk menaikkan jumlah penduduk dengan cara memberikan insentif ataupun memberikan penanganan pada mereka-mereka yang melahirkan. Nah, di Indonesia juga sudah mengarah situ, tapi bersyukur Indonesia angkanya masih 2,1, artinya masih jumlah yang lahir sama ataupun jumlah yang lahir masih cukup banyak. Artinya satu orang masih bisa menghasilkan keturunan sekitar 2,1. Ya, jadi bisa menggantikan ayah atau ibunya. Tapi cenderung turun. Nah, ini menjadi perhatian kita semua. Nah, ini jumlah penduduk Indonesia yang jelas kita itu sudah masuk sejak tahun 2021 kita sudah mulai masuk ke banyak orang yang di usia tua. Jadi karena kita saat ini memang sedang bonus demografi, artinya banyak usia produktif, tapi nanti di 2045 ketika Indonesia emas itu banyak orang yang usianya sudah tua yang saat ini produktif, nanti ke depan menjadi orang usia-usia tua. Jadi masalah gizi dan kesehatannya pun berbeda-beda. Jadi itu masalah gizi pada wanita itu kurang lebih seperti itu. Jadi kita fokusnya untuk kali ini fokusnya di masalah gizi pada orang dewasa karena 70% sendiri itu di dewasa. Bagaimanapun wanita itu juga masuk dalam siklus kehidupan manusia ya, mulai dari kehamilan, menyusui, bayi, balita, usia sekolah, remaja, dewasa, usia lanjut. Itu setiap siklusnya itu memiliki masalah gizi yang berbeda-beda. Tapi kita fokusnya di sini adalah untuk yang dewasa. Nanti dari dewasa itu nanti juga akan beralir punya anak, menyusui, dari menyusui kemudian tadi anaknya jadi bayi, balita, dan seterusnya. Dan itu juga perlu diperhatikan. Karena apa? Karena setiap siklus kehidupan, kalau ada masalah, dia akan berpengaruh pada siklus kehidupan berikutnya. Ya, misalnya pada saat kehamilan, terjadi turun berat, terjadi kekurangan energi, terjadi anemia, maka anak yang lahir pun terjadi pertumbuhan yang tidak bagus. Anak yang tumbuh tidak bagus bayinya, maka pada saat usia sekolah juga tinggi daripada berat badannya pun juga berkurang. Bahkan stunting misalnya yang terkenal sekarang ini. Kemudian di usia sekolah, dia juga karena gangguan pertumbuhan, maka seringkali juga akan mendapat bulian. Tapi di usia sekolah karena salah dari orang tuanya ketika menerapkan gizinya, maka bisa jadi terjadi obesitas, dan ini banyak sekali. Jadi kita itu selain gizi kurang juga terjadi obesitas. Remaja demikian juga, dewasa dan sampai usia lanjut. Gitu ya. Jadi intinya ketika satu tahapan ada masalah akan mempengaruhi tahapan berikutnya. Begitu Mbak Gema. Jadi itu yang akan kita bahas. Nah, yang kita bahas itu untuk yang dewasa. Nah, dewasa itu usianya yang tadi ya sekitar 19 tahun ke atas sampai 55 tahun. Jadi tujuannya apa? Kita bahas ini. Jadi tujuan supaya wanita yang memasuki usia dewasa itu bisa sehat, bisa mencegah penyakit dan memperlambat proses penuaan. Karena pada usia dewasa itu tidak terjadi pertumbuhan kembali, tapi dia lebih ke arah untuk menjaga supaya kita tidak cepat menjadi tua. Dalam tanda petik ya kita awet muda. Itu tujuan manajemen gizi pada wanita dewasa. Nah, gimana sih untuk menilai manajemen gizi pada wanita dewasa? Ya, status gizinya cukup simpel ya, karena di dewasa itu kita bisa memakai yang mungkin teman-teman di rumah mengenal namanya indeks massa tubuh atau body mass index. Jadi caranya kalau mengukur status gizi
wanita dewasa itu caranya dengan mengukur indeks massa tubuh. Ya, rumusnya simpel banget. Jadi kalau kita ukur berat badan dulu dalam kilogram, kemudian dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter persegi. Jadi tinggi badan dalam meter persegi. Misalnya, contoh kalau saya itu beratnya 64, ya, kemudian tinggi badan saya 170. Jadi dijadiin meter 1,7. Jadi cara ngitungnya, misalnya berat badan saya 64 dalam kilogram, 64 dibagi 1,7 dibagi 1,7. Berapa hasilnya? Hasilnya itu di 22,2 ya, kurang lebih 22-an. Nah, kita lihat di tabel ataupun di tabel, kalau 22 itu berapa? Nah, ternyata masuk di normal. Normalnya itu kalau nilainya 18,5 sampai 25. Jadi itu. Jadi cara menentukan status gizi wanita dewasa itu dengan indeks massa tubuh. Kalau nilainya indeks massa tubuhnya di antara 18,5 sampai 25 berarti normal. Nah, kalau nilainya di atas 25 sampai 27 berarti sudah terjadi kegemukan tingkat ringan. Nah, kalau dikatakan obesitas atau kegemukan tingkat berat itu kalau nilainya di atas 27. Nah, sebaliknya kalau misalnya kurus gimana? Kalau kurus itu kalau di bawah 17 itu kurus tingkat berat. Kalau kurus tingkat ringan itu 17 sampai 18,4. Jadi itu ya cara menentukan status gizi pada wanita dewasa. Yang kedua bisa juga dengan mengukur lingkar perut. Jadi kalau wanita itu lingkar perutnya yang dianjurkan itu di bawah 80 cm. Jadi kalau misalnya di atas 80 cm, nah itu perlu perhatikan ya. Kenapa? Kalau misalnya lingkar perutnya di atas 80 cm, maka akan berisiko bisa jadi dia akan meningkatkan risiko terkena penyakit misalnya kista, miom, payudara, kanker payudara, perlemakan hati dan lain sebagainya. Demikian juga sebenarnya pria juga seperti itu sama juga. Jadi kalau bisa wanita ya lingkar pinggangnya atau lingkar perutnya di bawah 80 cm. Cara ngukurnya gimana? Cara ngukurnya berdiri tegak, kemudian lingkarkan meteran yang biasa untuk jahit, kemudian di atas pusar sekitar 1 jari, nah itu lingkaran perut kita. Yaitu caranya ngukurnya seperti itu ya, simple. Nah, kalau kita teman-teman di rumah sudah ukur sama-sama nanti ya setelah acara ini ukur atau sudah tahu berat badannya, tinggi badannya, tinggal diukur tuh, tinggal dilihat indeks massa tubuhnya berapa, apakah masuk kurus, normal, dan gemuk. Nah, setelah tahu itu, barulah kita bisa memanage gimana sih supaya tidak kurus, supaya tidak gemuk, dan supaya bertahan normal. Nah, sayangnya kalau di Indonesia sendiri, untuk saat ini memang ada dua. Satu yang kurus, satu yang gemuk. Tapi gemuk itu banyak sekali sekarang. Nilainya bisa prevalensinya itu 1 dibanding 3 orang itu yang gemuk. Ya, kita lihat sama-sama. Ya, ini contoh gambaran saja kalau misalnya indeks massa tubuh pada wanita itu di atas 27. Misalnya di sini ya di atas ini 30. Nah, 30 seperti ini nama obesitas. Ya, kalau yang kurus di bawah 17 ya kurang lebih yang sebelah kiri. Ini gambarannya saja ya. Jadi intinya kalau yang normal itu di 22. Ya, ini yang normal. Di gambar nomor 3 ini ya. Oke. Nah, itu tadi cara menentukan status gizi pada wanita dewasa dengan mengukur indeks massa tubuh. Yang kedua dengan mengukur lingkar perutnya. Nah, sekarang apa sih masalah yang terjadi pada wanita dewasa terkait dengan gizinya atau masalah gizi pada wanita dewasa itu apa? Di Indonesia, masalah gizi pada wanita itu ada 2. Jadi ada yang kurang, ada yang lebih. Jadi ada gizi kurang, ada gizi lebih.
Nah, gizi kurang itu menyangkut apa? Menyangkut misalnya kurang energi protein. Ternyata di Jakarta pun tidak sedikit orang yang kurang energi protein. Anemia juga banyak sekali. Hampir 48% wanita atau ibu hamil itu mengalami anemia. Anemia ataupun kurang darah, terutama kurang zat besi. Hampir sekitar 48%. Dengan gejala misalnya yang sering kita sebut dengan 5L, ya, letih, lemah, lesu, kemudian loyo, pokoknya LL itu, dan satu lagi itu lupa. Jadi kalau teman-teman di rumah suka gampang lupa, hati-hati tuh, bisa jadi karena anemia ataupun kurang zat besi. Sebenarnya anemia bukan saja karena kurang zat besi, tapi bisa saja kurang vitamin C, kurang asam folat, ataupun kurang vitamin B, B1, B12, asam folat, dan sebagainya. Jadi itu perlu diperhatikan anemia ya. Jadi kadar Hb-nya di bawah 11 pada wanita itu bisa digolongkan sebagai anemia. Ini banyak sekali. Kemudian yang selanjutnya selain gizi kurang juga wanita di Indonesia banyak yang memiliki gizi lebih atau kita sebut gampangnya itu kegemukan atau obesitas. Di mana obesitas inilah yang merupakan cikal bakal atau meningkatkan risiko penyakit-penyakit degeneratif seperti hipertensi, jantung koroner, diabetes, ataupun kanker. Nah, 4 Februari kemarin kita sedang memperingati Hari Kanker Sedunia tuh. Ternyata untuk orang Indonesia, wanitanya itu banyak yang terkena kanker payudara. Nah, salah satu faktor resikonya yang menyebabkan tingginya kanker payudara di Indonesia adalah karena obesitas, selain gaya hidup yang tidak sehat. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, ini lihat komposisi ataupun banyaknya kurang energi kronis atau gizi kurang. Kita lihat ternyata kota besar seperti DKI pun yang wanita tidak hamil itu masih 1 di antara 10 orang masih yang gizinya kurang. Jadi dengan cara mengukurnya simple, dengan cara mengukur lingkar lengan atas itu kalau di bawah 23,5 cm berarti dia itu kita definisikan sebagai kurang energi kronis. Jadi itulah syarat-syarat misalnya ibu hamil wanita usia subur kalau ingin ingin mempunyai anak, lingkar lengan atasnya diukur kalau bisa di atas 23,5. Kalau di bawah 23,5 itu bisa jadi terkait dengan kurang energi kronis ataupun kurus. Nah, itu akan meningkatkan risiko ketika bayi dilahirkan. Kemudian anemia, tadi disebutkan ya, banyak orang anemia, jadi sekitar 48,9%. Jadi hampir 1 di antara 2 orang wanita yang hamil itu anemia. Jadi banyak sekali. Padahal kalau anemia nanti si bayinya pun tidak akan mendapatkan kecukupan oksigen yang bagus ya lewat plasentanya. Karena zat besi itu kan fungsinya di dalam hemoglobin dia akan menangkap oksigen. Jadi kalau oksigen yang ditangkap sedikit maka aliran nutrisi yang ke anak pun akan berkurang. Jadi 1 di antara 2 orang itu banyak yang anemia ya. Bahkan sebelah kanan anemia pada ibu hamil banyak terjadi di usia-usia yang 15 sampai 24 tahun, 84%. Nah, itu banyak sekali ya. Jadi usia-usia 24 tahun itu sampai 84%. Ketika usia-usia jelang yang mam 25 sampai 34, di mana anjuran umumnya kalau misalnya ingin memiliki anak usia-usia yang paling bagus di usia-usia 25 tahun dan di bawah 35 tahun, terutama 25 tahun itu banyak yang anemia juga, 1 di antara 3 orang. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Oke. Nah, proporsi yang berat badan yang lebih dan obesitas ya itu
yang obesitas, yang indeks massa tubuhnya tadi, yang cara ngukurnya berat badan dibagi tinggi badan kuadrat, itu di 21%. Artinya 1 di antara 5 orang di Indonesia itu memiliki berat badan yang berlebih. Nah, ini Masuk jadi ke suara nggak hilang tadi habis telepon. ya, jadi 21% orang Indonesia itu memiliki berat badan berlebih atau 1 di antara 5 orang. Makanya nggak heran ketika ada survei, ya survei apa yang diinginkan dari wanita ataupun penduduk Indonesia, solusi kesehatan apa yang diinginkan? Yang pertama, urutan pertama adalah masalah berat badan. Yang kedua itu masalah terkait dengan kondisi kesehatan. Yang ketiga itu terkait dengan jantung. Kemudian selanjutnya terkait dengan sport. Kemudian selanjutnya terkait dengan masalah penuaan. Ya, jadi yang pertama itu terkait dengan obesitas. Jadi masalah apa yang paling diinginkan dipecahkan lewat survei itu masalah dengan mengatasi berat badan. Karena angkanya 1 di antara 5 orang, terutama wanita juga, itu memiliki berat badan yang berlebih atau obesitas, 21,8%. Kemudian ini kalau menurut provinsi, ya silakan ya teman-teman di rumah lihat di diagram di sini, kalau Indonesia itu 21,8. Nah, kalau di DKI itu perempuannya 36,6% itu obesitas. Ya, jadi di DKI. Ya, teman-teman dari daerah mana saja itu bisa lihat di sini ya. Kalau di DKI itu 1 di antara 3 orang, bahkan menuju 1 di antara 2 orang, ya karena 36% itu berat badannya berlebih di atas IMT-nya atau indeks massa tubuhnya di atas 27. Ya. Jadi ini banyak sekali ya perempuan di DKI. Ini berdasarkan hasil riset kesehatan dasar 2018. Jadi 5-6 tahun yang lalu. Nah, tentunya sekarang tentu dengan iklan-iklan masak minuman yang manis bertebaran, angkanya tentunya ini akan semakin meningkat, ya. Apalagi minuman manis di Indonesia bertebaran, belum diatur seketat di Singapura. Kalau Singapura sudah ketat banget terkait dengan minuman, ya, minuman manis. Makanya Singapura masuk di negara blue zone, artinya negara-negara yang sudah sudah banyak memiliki penduduk dengan usia panjang, gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri belum masuk ke blue zone. Indonesia itu angka harapan hidupnya masih di 71, gitu. Kemudian, nah ini yang perutnya buncit, ya. Perutnya buncit itu 1 di antara 3 orang, ya, perutnya buncit. Jadi tadi kalau misal diukur lingkar perutnya, banyak wanita ataupun laki-laki, wanita itu kalau diukur lingkar perutnya di atas 80. Kemudian laki-laki di atas 90 itu 1 di antara 3 orang. Nah, ternyata baik antara laki-laki dan perempuan, ternyata perempuan lebih banyak yang perutnya buncit. Padahal kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, itu pria itu yang paling gampang buncit ya. Kalau wanita kan biasanya di lengan, kemudian di pinggul. Nah, ternyata hasil riset kesehatan dasar perempuan sampai 46% sendiri yang memiliki perut di atas 80 cm. Ya. Jadi teman-teman di rumah nanti perhatikan sendiri ya, berdiri di hadapan cermin, coba lihat apakah perut masing-masing itu di atas 80 cm atau enggak, atau pria ya. Nah, ini kan tidak hanya wanita ya, pemirsa yang di sini, coba ukur apakah di atas 90 atau tidak, gitu ya. Kemudian ini kalau berdasarkan provinsi, ya,
Indonesia itu 1 di antara 3 orang, perutnya di atas 80 atau gampangnya buncit. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua. Ketika kita terjadi peningkatan kalori yang berujung pada kegemukan, nanti apa risikonya? Risikonya adalah hipertensi misalnya. Karena beban dari jantungnya akan meningkat. Kemudian insulinnya juga bekerja ekstra ya. Jadi sel beta pankreas ataupun alfa pankreas itu bekerja ekstra sehingga akan meningkatkan risiko diabetes mellitus, meningkatkan risiko hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ini banyak sekali ya di Indonesia. Jadi kalau kita ukur ya tensi kita kalau di atas 140/90 bisa jadi 1 di antara 3 orang itu memiliki hipertensi. Ya, apalagi kalau usia-usia bertambah di atas 40 tahun, ketika pembuluh darah kita sudah mulai tidak fleksibel. Kemudian obesitas juga akan meningkatkan resiko jantung koroner, batu empedu, gagal jantung, dan juga kanker. Ya, yang tadi saya sebutkan, ya 4 Februari kemarin, dunia sedang merayakan Hari Kanker Dunia, di mana yang menjadi sorotan kalau untuk wanita itu kanker untuk Indonesia itu kanker payudara nomor 1, yang kedua itu di serviks. Ya, oke. Ini yang hipertensi tadi ya. Dari obesitas akan meningkatkan risiko hipertensi dan juga karena gaya hidup. Jadi ada 34% sendiri atau 1 di antara 3 orang. Kalau kita ukur tensinya itu di atas 140/90. Ya, itu banyak sekali. Ya, makanya apalagi kalau daerah-daerah macet ya, banyak yang orang punya tensi yang tinggi, wajahnya merah, tegang. Nah, ya bisa jadi itu karena hipertensi. Tapi lagi-lagi ya, hipertensi itu sendiri 90% penyebabnya tidak ketahuan. Artinya hanya 10% yang penyebabnya bisa ketahui, misal karena penyakit atau karena minum obat atau karena yang lain. Tapi 90% penyebabnya tidak tahu. Hanya kita bisa tahu ataupun mengecek faktor risikonya. Faktor risikonya dari apa? Misalnya tadi dari berat badan berlebih ataupun kegemukan. Nah, ini jantung juga banyak ya di Indonesia. Kemudian ini diabetes ya. Ketika kita ukur gula darahnya ya dengan kriteria tertentu, itu ternyata banyak juga ya orang yang diabetes karena kegemukan kita itu tinggi sekali. Jadi 5-6 tahun yang lalu angka kejadiannya hampir 10%, jadi 8,5%. Artinya mereka yang punya gula darah puasa di atas 126 ataupun HbA1c-nya di atas 6,5 itu banyak sekali ya. Jadi itulah akibat dari gaya hidup ataupun peningkatan resiko obesitas. Nah, ini wanita di Indonesia itu menurut penelitian ya itu meninggal kebanyakan karena stroke. Ya, yang kedua itu jantung, diabetes, hipertensi, kemudian penyakit yang lainnya. Tapi kalau untuk kanker, kebanyakan karena kanker payudara. Nah ini ya, untuk kanker 16% sendiri menurut hasil dari Global Center Observatory itu tahun 2020, 16% sendiri orang Indonesia, perempuan Indonesia itu punya kanker payudara. Jadi paling banyak itu kasus karena kanker payudara, kemudian kanker rahim, kemudian paru-paru dan seterusnya. Kalau pria itu kebanyakan di kanker paru-paru karena merokok, tembakau, pencemaran dan lain sebagainya. Kalau wanita itu pemicu kebanyakan karena kanker payudara. Pemicunya tadi
salah satunya adalah obesitas dan juga karena pemilihan makan yang salah. Misalnya orang Indonesia itu paling suka namanya makanan berpenyedap, ya, yang mengandung natrium ataupun sodium yang tinggi, 70% sendiri, ya, 79%. Kemudian minuman manis, ya, misalnya pagi minum teh manis, siang teh manis, ataupun kadangkala boba atau kopi cantik. Nah, itu termasuk dari minuman manis. Itu banyak sekali. Kemudian makanan berlemak, makanan manis itu juga banyak sekali. Tapi yang paling banyak itu adalah makanan berpenyedap yang dari vetsin, sodium, ataupun yang mengandung garam. Ya, itu banyak sekali. Ya. Selanjutnya minuman manis. Jadi ini yang mengkonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali per hari, 6 tahun yang lalu itu sampai 61%. Nah, nggak tahu sekarang ya, belum keluar hasilnya di 2024. Jadi 61% banyak orang yang suka minum minuman manis. Manis di sini adalah manis kalau misalnya dari gula asli, misalnya gula pasir ataupun misalnya yang mengandung gula-gula tinggi ya, minuman manis, kemudian yang ada di kopi, teh, ataupun jus ya, yang ditambah gula pasir dan seterusnya. Ditambah lagi kita kurang sayur dan buah, itu banyak ya. Oke. Nah, itu tadi masalah gizi pada wanita. Nah, sekarang apa yang dibutuhkan? Gizi apa yang dibutuhkan pada wanita dewasa? Ya tentunya kita butuh namanya makronutrien dan mikronutrien untuk wanita. Ya, makronutrien itu apa? Ya kita wanita itu membutuhkan karbohidrat, membutuhkan lemak, membutuhkan protein. Karbohidrat yang bagaimana? Karbohidrat yang cukup dengan fiber ataupun cukup dengan serat. Kebutuhannya berapa? Kebutuhannya itu 30 gram per hari. Nah, untuk wanita sendiri baru memenuhi sekitar 10 gram, apalagi di daerah perkotaan. Ya, banyak yang kekurangan akan serat atau fiber. Makanya kanker kolon, kemudian obesitas juga akan meningkat. Kemudian lemak yang baik apa? Lemak yang mengandung banyak DHA ataupun EPA. Jadi DHA atau EPA itu lemak-lemak yang bisa berfungsi sebagai anti radang. Protein nggak banyak-banyak kecuali ketika ada kebutuhan-kebutuhan tertentu, misalnya untuk bodybuilder, ya, ataupun untuk olahraga kebugaran. Tapi kalau untuk harian cukup 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya beratnya 60, ya sekitar 48 gram per hari sampai 60 gram per hari. Jadi nggak banyak kecuali kalau sedang olahraga untuk pembentukan. Kemudian vitamin, mulai dari vitamin A, C, dan seterusnya. Nah, vitamin C itu penting sekali untuk kolagen, untuk antioksidan. Nah, kebutuhannya bisa bervariasi dan kita termasuk yang kurang ya. Nah, vitamin C ini juga penting untuk penyerapan zat besi. Jadi kalau misalnya kita kekurangan buah, sayur yang berwarna, itu bisa jadi kekurangan vitamin C, itu juga akan meningkatkan risiko kekurangan zat besi. Karena zat besi itu ternyata penyerapannya membutuhkan vitamin C yang cukup. Kemudian pada wanita yang perlu diperhatikan itu adalah misalnya vitamin B, terutama di asam folat. Nah, asam folat itu penting sekali supaya pada saat kehamilan dan anak lahir tidak cacat. Kemudian mineral yang dibutuhkan adalah yang terutama di zat besi dan juga kalsium ya. Zat besi itu nanti kaitannya dengan anemia, kalsium itu nanti kaitannya dengan pertumbuhan dari tulang, gigi, dan juga otot, serta masih banyak manfaat yang lainnya. Nah, apa sih yang perlu dilakukan untuk supaya wanita itu bisa terhindar dari misalnya tadi obesitas, kemudian bisa awet muda,
bisa juga mencegah penyakit degeneratif seperti kanker, hipertensi, dan lain sebagainya. Sebenarnya pemerintah itu sudah punya caranya, ya, asal kita bisa mematuhi. Dengan apa? Pemerintah sudah menganjurkan yang kita sebut dengan 10 pesan gizi seimbang. Nah, itu yang perlu diterapkan. Yang pertama itu biasakan mengonsumsi makanan yang beragam. Karena apa? Kalau teman-teman misalnya konsumsi nasi itu kan sumber karbohidrat, tapi dia miskin akan lemak, dia miskin akan vitamin dan mineral. Jadi butuh dia juga ikan. Tapi ikan dia hanya protein ibaratnya. Dia tidak ada cukup mineral ataupun vitamin. Jadi butuh sayur dan buah. Sayur dan buah perlu ditambahkan, tapi dia tinggi akan vitamin, mineral, antioksidan, dia juga butuh energi. Dari mana? Misalnya dari nasi, kentang, ataupun karbohidrat. Jadi perlu konsumsi makanan yang beragam. Yang kedua, perlu membatasi makanan ataupun minuman manis. Ya, berapa batasannya? 4 sendok makan gula. Jadi kalau teman-teman konsumsi 1 donat, kemudian ditambah minuman soda, itu kurang lebih bisa jadi itu sampai sudah tercukupi 4 sendok makan gula. Artinya tinggi sekali ya minuman soda, kemudian makanan olahan seperti donat itu tinggi akan gula. Kemudian batasi garam. Nah, berapa sih batasannya? 1 sendok teh garam. Nah, itu kalau 1 sendok teh garam itu kita bisa bayangkan itu 1 bungkus dari mie instan itu rata-rata di 1 sendok teh garam atau setara dengan 2000 mg natrium. Jadi itu ya. Jadi paling simpel nanti baca di labelnya. Makanya di anjuran nomor 10 biasakan membaca label pada kemasan makanan. Kemudian minyak yang dianjurkan di bawah 5 sendok makan. Kemudian yang ketiga, pesan yang ketiga itu biasakan melakukan aktivitas fisik, artinya berolahraga, bisa jalan kaki, bisa renang, ataupun yang lainnya. Biasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein, ya, yang cukup, karena Indonesia tergolong pengkonsumsi protein yang masih rendah. Makanya nggak heran kalau misalnya saya gelik ketika bersamaan dengan orang-orang dari negeri Tiongkok, biasanya negeri Tiongkok tinggi-tinggi karena konsumsi protein mereka cukup dan konsumsi kalsium mereka juga mungkin juga cukup. Kemudian biasakan cuci tangan, sarapan pagi. Nah, penting banget nih sarapan pagi, ya. Kemudian minum air putih yang cukup karena kalau kita tidak cukup minum, bisa jadi kita bisa dehidrasi, pusing-pusing, sakit kepala, bisa jadi karena kekurangan air putih. Sayur dan buah penting banget. Kemudian buah-buahan, ya, porsinya juga perlu dicukupi, baca label, dan yang terakhir, ya, perlu syukuri dan nikmati makanan kita. Jadi apapun yang akan masuk ke dalam tubuh kita perlu syukuri karena bagaimanapun kita itu dengan bersyukur maka energi positif akan mengalir di sistem pencernaan kita. Ketika kita bersyukur maka energi negatif masuk ke dalam tubuh kita, makanan seenak apapun biasanya menjadi tidak enak, enzim pencernaan juga tidak keluar dengan baik, maka makanan yang kita makan bisa jadi akan merusak tubuh kita. Jadi dengan bersyukur, dengan berpositif terhadap makanan yang kita makan, tentunya makanan yang sehat ya, itu akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat dan fit. Jadi kurang lebih itu Mbak Gemma, manajemen gizi pada wanita, intinya tadi kenapa wanita dewasa perlu, bagaimana cara menentukan manajemennya, dan apa yang perlu lakukan. Nah, ini iklannya. Kalau dari produk gizi nih Mbak Gemma, ya produk dari Sinergi yang bisa membantu ataupun yang terkait dengan masalah gizi pada wanita. Nah, di Sinergi itu ada namanya Chlorophyll Plus,
Nah, ini bagus sekali klorofil plus untuk mereka-mereka yang misalnya punya masalah anemia, ya. Karena struktur dari klorofil itu mirip dengan sel darah merah kita. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh, dia akan membantu ataupun berfungsi mirip dengan sel darah merah kita, membawa oksigen, oksigen masuk ke dalam tubuh, maka energi akan meningkat, ya. Itu. Jadi klorofil itu bagus sekali untuk dikonsumsi oleh wanita, ya. Dia juga akan membantu untuk pertumbuhan jaringan, jadi regenerasi sel. Jadi yang mereka-mereka yang konsumsi klorofil itu bagus untuk pertumbuhan jaringan, untuk anti aging, awet muda juga, ya. Oke, kemudian klorofil juga bagus untuk menyeimbangkan pH tubuh kita. Nah, biasanya kan tadi 96% orang Indonesia itu wanita juga itu kurang sayur. Nah, ketika kita kurang sayur, pH darah kita itu cenderung ke arah asam. Nah, dengan mengkonsumsi klorofil, pH darah kita itu bisa dibantu dikembalikan ke arah 7,35 sampai 7,45 supaya ke arah basa. Nah, kalau basa itu membuat tubuh kita menjadi sehat. Cancer itu biasanya pH-nya di bawah 6. Atau orang-orang yang kurang oksigen biasanya pH-nya di bawah 7. Jadi yang paling bagus untuk pH darah itu 7,35 sampai 7,45. Kemudian klorofil juga bagus untuk bersih-bersih, ibaratnya sikatnya. Jadi teman-teman yang biasa makan jorok, artinya dalam tanda petik makan yang sembarangan tadi, makanan berpenyedap, makanan yang bergula. Nah, ini penting sekali konsumsi klorofil karena dia akan berfungsi sebagai kipasnya dari sikatnya dari tubuh kita. Dia akan bersihkan dengan minum yang cukup, maka dia akan terbuang. Oke, kita lanjut ya. Masih ada waktu. Ini klorofil. Kemudian spirulina. Nah, ini bagus sekali ya untuk wanita. Apalagi kita lihat di sini spirulina itu mengandung namanya gamma linoleic acid. Jadi ini bagus sekali untuk kesehatan rahim, ya, kesehatan uterus ataupun rahim ataupun organ reproduksi. Jadi bisa berfungsi sebagai progesteron alami. Jadi ini nantinya bisa menyehatkan reproduksi kita, bagus untuk mengurangi kejadian-kejadian misalnya kista, mio, kanker payudara ataupun benjolan payudara. Nah, ini di spirulina itu banyak ya, banyak namanya GLA itu. Ya, selain untuk anak kecil, anak dewasa itu juga bagus untuk meningkatkan kecerdasan ya. Ini spirulina. Nah, ini spirulina. Nah, apalagi nanti nih jelang puasa ini favorit banget ya spirulina. Jadi untuk mereka-mereka yang sahurnya terbatas, nah konsumsi spirulina itu akan mengenyangkan sekali. Juga bermanfaat untuk manajemen berat badan. Kolostrum, ya, kolostrum ini terkenal sebagai daya tahan tubuh, ya, untuk wanita itu penting sekali. Karena juga dia bagus untuk kulit juga, menghaluskan kulit ya. Karena banyak bahan aktif, ada lebih dari 90 bahan aktif di kolostrum ya. Jadi ini bagus dikonsumsi oleh para wanita. Kemudian ada kalsium ya. Satu di antara kita wanita itu baru mengkonsumsi 30% atas kebutuhan kalsium. Kebutuhan kalsium itu 1000 sampai 1200, tapi orang Indonesia masih konsumsi sekitar 300. Nah, kalsium ini penting sekali ya, perlu dilengkapi ya pada wanita. Nah, ini kalsium. Kenapa? Karena tadi kita banyak kurang kalsium karena kita banyak konsumsi garam. Ya, banyak konsumsi garam. Nah, kalau ketika kita banyak konsumsi garam, maka kalsium juga banyak keluar. Kemudian kebiasaan konsumsi kopi atau teh kental juga akan menguras cadangan kalsium di dalam tubuh kita. Nah, biasanya ibu-ibu hamil yang kekurangan kalsium atau ibu menyusui biasanya giginya pada linu-linu, ya, ataupun suka berdarah.
Nah, itu misalnya bisa kita lihat sama-sama di situ. Ini kalsium, kemudian nah kalsium juga bagus ya untuk mereka-mereka yang punya masalah di sindrom pramenstruasi atau bahkan mereka-mereka yang punya PCOS misalnya ya, ataupun masalah-masalah dengan sindrom ovarium polikistik. PCOS banyak sekali ya, terutama mereka-mereka yang punya kelebihan berat badan. Kemudian untuk kesuburan, untuk membakar lemak itu kalsium juga bagus ya. Oke, kemudian selain kalsium, nah ProRG juga ya untuk wanita ya untuk supaya fit, jantungnya sehat, kemudian juga untuk membangun hubungan suami istri juga bagus, tapi yang paling penting di sini untuk menyehatkan jantung ya. Jadi mengurangi resiko penyakit degeneratif. Nah, ini ProArginine Plus ya. Dan yang terakhir ya, produk yang bagus untuk wanita dewasa itu adalah Biome DTX karena tadi 1 di antara 3 orang bahkan lebih ya pada wanita itu banyak yang memiliki berat badan berlebih. Dengan mengonsumsi Biome DTX sebelum makan 30 menit misalnya, itu perut menjadi kenyang sehingga mengurangi makanan yang manis, kolesterol ataupun makanan-makanan yang tidak bagus buat tubuh kita. Nanti akan dibuang lewat feses ataupun kotoran kita. Jadi itu fungsinya dari Biome DTX. Jadi itu Mbak Gemma. Jadi teman-teman di rumah ya yang paling penting kita harus jaga supaya wanita sebagai makhluk yang multi talenta, gizinya terpenuhi dengan baik dan tidak salah ya. Dengan melakukan pemilihan makanan yang benar dan juga bila perlu ditambah suplementasi ataupun herbal yang bisa meningkatkan produktivitas, membangun atau memperlambat usia tua dan juga untuk mencegah penyakit degeneratif. Begitu Mbak Gemma. Wah, baik. Karena ya di umur sekarang ini kita tuh pengennya tuh kan awet muda, sehat ya Pak. Iya. Apalagi punya body goals juga nih. Iya, jadi intinya itu ya. Jadi intinya masalah kita itu untuk wanita itu kebanyakan satu obesitas, yang kedua itu karena anemia dan juga gizi kurang. Tapi kecenderungannya adalah obesitas, terutama di kota-kota besar ya, 1 di antara 3 orang. Maka perlu diperhatikan itu. Oke, baik. Mungkin karena sudah mulai ramai juga nih, apa kita buka sesi tanya jawab mungkin ya Pak? Boleh, 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 Oke. boleh. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mempunyai pertanyaan atau mau sharing-sharing nih ke kita, boleh nanti langsung raise hand aja, nanti saya bantu untuk unmute atau boleh langsung kirim ke kolom chat ya pertanyaannya. Oh iya, sekalian nih tadi yang mungkin baru join atau telat, silahkan dicek di kolom komentar untuk mengisi link form karena di akhir webinar ini kita akan membagikan 2 door prize ya. Wah, ini kayaknya banyak yang, wah makasih nih Pak Henry nih materinya bagus banget malam hari ini. Ada yang Iya, iya, yang jelas ya relate dengan kebutuhan ya sebenarnya karena tadi ya masalah wanita itu di depan mata itu banyak sekali yang perlu eh, diri sendiri dari wanita untuk memecahkan masalahnya juga di sekitarnya ya karena di sekitarnya itu ya kalau diperhatikan 1 di antara 3 orang itu memiliki berat badan berlebih. Nah itu perlu bisa dibantu lah saling sharing gimana supaya bisa teratasi masalah tersebut. Karena risikonya kalau misalnya hal itu dipertahankan di dalam tubuh kita, tadi risikonya bisa mulai dari penyakit degeneratif, seperti hipertensi, jantung, diabetes, bahkan ke arah kanker.
Oke, baik Pak Henry, ini sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat. Saya akan bacakan dulu. Pertama dari Ibu Bopa yang bertanya, obesitas pada anak-anak apakah berpengaruh saat pertumbuhan nih Pak Henry? Tentu sekali ya obesitas pada anak-anak karena ketika obesitas pada anak itu masa pertumbuhan, maka jumlah selnya itu akan banyak selain ukurannya. Jadi jumlah selnya banyak, kemudian ukurannya juga besar. Nah, itu nanti pada saat dewasa untuk menurunkan obesitasnya akan lebih sulit dibandingkan obesitas pada saat dewasa. Pada saat dewasa itu ukuran dari selnya yang membesar. Tapi kalau pada saat anak itu jumlahnya banyak dan ukurannya juga membesar. Nah, ketika obesitas dimulai dari anak, nanti gerak dari si anak juga akan berkurang. Ya mudah sakit juga gitu ya. Itu dari sisi fisik. Kadangkala juga nah itu dari sisi hubungan sosial dengan teman-teman juga akan berpengaruh. Tapi yang paling penting ketika anak-anak obesitas nanti kedepannya juga akan berisiko ya, berisiko selain dari sisi gerak yang kurang juga akan meningkatkan risiko penyakit yang lainnya. Baik. Ini masih pertanyaan lanjut nih ya Pak, masih tentang anak-anak juga. Dari Ibu Sunarti, izin bertanya apakah produk sinergi boleh dikonsumsi juga buat anak umur berapa nih Pak? Oke, mulai ada produk yang bisa dikonsumsi ketika lepas dari ASI eksklusif misalnya ya. Misalnya ketika misal kolostrum ya, ada yang bisa dikonsumsi di atas setahun, ada yang bisa dikonsumsi di atas 2 tahun. Misalnya produk-produk yang untuk anak-anak yang bisa dikonsumsi, misalnya ada kolostrum, kalsium max, spirulina ataupun klorofil, gitu. Yang Baik. tadi sudah disebutkan, gitu ya. Kecuali kalau misalnya anak-anaknya memiliki berat badan berlebih, boleh dikenalkan Biome DTX, gitu ya. Kemudian bisa juga dikenalkan dengan spirulina dan seterusnya. Masih yang disebutkan tadi bisa digunakan ya Pak? Ya, Baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Indri. Saya punya anak gadis yang suka sekali dengan minuman dan makanan yang manis. Pengaruh pada giginya juga mudah sekali rusak. Usia di 15 tahun. Produk sinergi apa aja ya yang dibutuhkan dan waktu konsumsinya yang tepat karena karena anaknya berada di pondok nih Pak Hen. iya. Jadi seringkali karena di pondok pengawasan jadi kurang, maka eh, bisa jadi terjadi malnutrition. Jadi misalnya salah di pemilihan jenis makanan, misalnya makanan ataupun minuman manis. Nah, makanan atau minuman manis itu akan meningkatkan resiko karies pada gigi. Jadi terjadi fermentasi dari gula di area gigi dan mulut ya. Nah, makanan apa yang bagus untuk anak-anak usia 15 tahun? Kalau misalnya dia berat badannya biasa saja ya, karena kan usia-usia ini biasanya akan mulai memperhatikan nih berat badannya, mulai memperhatikan tampilannya karena kan pergaulan. Dia pingin slim tapi kadang-kala salah, akhirnya terjadi kurang gizi. Jadi produk yang disebutkan tadi mulai dari spirulina, kalsium, kolostrum, klorofil silahkan bisa dikonsumsi atau diberikan pada usia-usia tersebut. Semoga membantu ya Ibu. Baik, lanjut aja ini ya Pak Henry. Ya, Ini pertanyaan masuk selanjutnya. Apa ada masa expired dari klorofil dan apakah boleh dikonsumsi bila sudah expired? oke. Jadi masa expired dari suatu produk rata-rata 2 sampai 3 tahun, tapi umumnya 2 tahun ya dari produksi itu umumnya itu. Nah itu kemudian sepanjang misalnya kita cara penyimpanannya baik, kemudian tidak terjadi perubahan rasa, tekstur ataupun bentuk itu bisa dikonsumsi.
Jadi kalau tidak mengubah rasa atau masih sama tampilannya masih boleh ya Pak dikonsumsi ya Pak? Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Windri nih. Malam Prof. Henry, kalau untuk perlemakan hati, suges produknya kalau non paket BTS apa ya Prof? Thanks. Paket satuan nih Pak. Kayak saya tahu Ya, jawabannya. ya itu tadi ya, di dua dua produk terakhir ada Biome DTX terutama ya. Biome DTX itu kan bantu untuk mengurangi berat badan. Karena perlemakan hati atau fatty liver itu pemicunya antara lain karena berat badan berlebih. Jadi utamanya di Biome DTX. Kalau produk satuan ya. Baik. Mistika juga bisa ya Pak, kalau nggak salah. Ya, Mistika juga bantu sebagai lipotropik, artinya membantu membakar lemak karena di situ ada katekin, teh hijau, ya. Kemudian ada juga antioksidan yang lain yang ada di dalam Mistika. Jadi bisa juga ya untuk membantu itu. Intinya perlemakan hati biasanya terjadi pada mereka-mereka yang punya berat badan berlebih. Kemudian mereka-mereka yang lingkar perutnya, misalnya pada wanita itu di atas 80, pada pria di atas 90. Baik. Nah, semoga menjawab ya pertanyaannya Bu Windri. Oke, saya lanjut nih ya Pak. Pertanyaan masuk selanjutnya dari Ibu Rini. Bagaimana dengan wanita 40 tahun, mata berbayang, kolesterol 300? Bagaimana rekomendasi produknya nih Pak? Oke, nah itu bisa dengan kalau usia 40 tahun, kemudian mata berbayang, kolesterol tinggi ya kita ada garlic, ada Mistika ya. Garlic itu bagus sekali untuk mengurangi kolesterol ya. Kemudian Mistika kaitannya dengan kesehatan di matanya ya. Itu bisa. Mau ditambah Pro Aji akan lebih bagus lagi. Baik, ini sudah ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Aida. Tadi menurut Biome DTX boleh diminum sebelum makan. Makannya ini makan apa ya Pak? Nasi beserta lauk atau apa ya Prof? Oke, jadi sebaiknya kalau tujuannya untuk menurunkan berat badan atau mengurangi makanan berlebih, makanan manis-manis, kolesterol gitu ya, itu dikonsumsi setengah jam sebelum makan besar. Misalnya makan siang ataupun makan pagi atau makan malam. Pokoknya setengah jam sebelum makan besar. Nah, ketika kita makan ataupun minum Biome DTE, ya kita larutkan dengan air yang cukup. Jangan lupa harus cukup air. Ya, untuk konsumsi Biome DTX itu harus cukup air. Nah, si biome ini nanti di dalam tubuh itu akan membentuk atau membentuk gel, ya. Nah, karena membentuk gel, dia akan mengurangi nafsu makan ataupun selera makan. Jadi ketika kita konsumsi, selera makan kita sudah berkurang. Nah, berikutnya ketika kita lagi makan, tidak selahap ataupun tidak sampai lapar mata. Jadi apa yang di depan mata itu akan dihantam, tapi itu bisa dikurangi. Jadi otomatis kalori yang masuk di dalam tubuh berkurang, kolesterol yang ada dalam makanan bisa diikat oleh gel tadi dan dibuang lewat feses. Kemudian karena kolesterol dibuang, maka kolesterol yang ada di dalam hati atau asam itu akan dikeluarkan. Lama-kelamaan tadi misalnya perlemakan hati bisa berkurang. Nah, itu jadi tujuannya itu kalau konsumsi sebelum makan. Kemudian juga karena dia bagus untuk ini ya, untuk menyeimbangkan bakteri baik di dalam tubuh kita, maka ketika bakteri baik itu bagus ataupun seimbang, nah bakteri itu punya hubungan dengan otak. Jadi ada channel tersendiri antara usus dengan otak. Ketika usus kita mulai bersih, mulai bagus, maka otak kita itu pun akan berusaha ketika makan akan berusaha cari makanan yang akan sehat, makanan-makanan yang sehat.
Nah, itu juga bisa dipengaruhi oleh usus kita. Ketika usus kita menjadi sehat dengan bakterinya cukup, bakteri baiknya cukup, maka otak pun akan terpengaruh karena ada brain axis itu, maka otak akan terpengaruh untuk memilih makanan yang bagus buat tubuh. Makanan yang tidak bagus, dia akan disingkirkan. Nah, itulah pentingnya usus sehat. Nah, antara dengan apa? Tadi dengan Biome DTX. Jadi kalau tujuannya untuk mengurangi berat badan, mengurangi makanan-makanan berkalori tinggi, konsumsilah setengah jam sebelum makan. Tapi kalau untuk maintenance supaya nanti ususnya bagus, boleh dikonsumsi sekali sehari di waktu malam hari. Wah, semoga membantu, Ibu. Nah, ini udah ada testimoni nih Pak nih yang masuk nih dari Ibu Sitika Sanah nih. Pak Henry luar biasa, hari ini pengalaman minum produk Sinergi semua sudah saya kesehatan semua banyak. Keluhan setelah konsumsi produk Sinergi menjadi sehat prima lagi nih Pak. Semua keluhan sudah terbangun sehat, serta keluhan flek hitam semua lenyap pada kulit wajah saya, menjadi cantik lagi dan awet muda tentunya lagi super glowing. Wah. Wah. Ini udah mantep banget ya Pak, udah sehat, cantik, awet muda, glowing, udah paket lengkap nih ya. Iya ya, paket lengkap ya, sehat dan glowing ya. Udah. Iya, paket lengkap. Terima kasih atas sharingnya ya, Terima kasih Ibu Ibu sharingnya. Siti Hasanah. Iya. Ya, Oke, lanjut nih ya Pak. Mungkin kita pilih 2 pertanyaan lagi nih ya. Lanjut dari Ibu Sri Hartatik. Selamat malam, ada anak usia 4 tahun sering ada masalah batuk dan selalu muncul sesak nafas sehingga harus dibawa ke rumah sakit kemarin. Kemarin udah dikasih klorofil, batuknya masih tetap batuknya masih tetapi sudah tidak sesak lagi. Nutrisi yang perlu ditambah apa ya, Pak? Terima kasih. oke. Kalau dari paparan tadi memang tidak masuk ya, di situ bisa kolostrum. Tapi yang paling tepat untuk kasus ini boleh diberikan, kita punya produk ya namanya Shiner Club. Ya, Shiner Club itu bagus sekali untuk kesehatan organ paru-paru, baik anak ataupun dewasa. Baik. Oke, selanjutnya ini sudah ada yang bertanya nih Pak. Kalau Bell palsy, produk sinerginya yang direkomendasi apa ya Pak, penderita Bell palsy? Oke, Bell palsy itu seringkali karena gangguan persarapan. Ya, itu bisa juga karena misalnya bisa saja stres, bisa juga karena eh, perpindahan misalnya di AC dingin gitu ya, bisa juga karena itu. Nah, bisa dengan konsumsi Pro-Arginine Plus, kemudian kalsium bisa juga itu ya. Progi dan kalsium magnesium ya Pak. Iya. Baik. Mau ditambah Noni Plus juga boleh. Oke. Selanjutnya ini masih pertanyaan mengenai mistika nih Pak. Kalau untuk anak dikonsumsi usia berapa tahun nih Pak bolehnya nih startnya? Oke. Kalau sebenarnya kalau anak-anak ya tadi produk-produk tadi yang kita anjurkan ya, misalnya eh, dari tadi klorofil, spirulina, kalsium, kolostrum gitu ya. Nah, kalau anak-anak mau mistika ya boleh saja gitu ya, boleh saja diberikan misalnya 1 sendok teh untuk anak-anak. Silahkan ya, untuk anak-anak boleh saja. Baik, sebentar ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih ya Pak, Ya. sebelum kita tutup. Ini ada dari sebentar. Izin bertanya, untuk mengatasi seorang ibu usia 73 tahun yang mengalami masalah gangguan pola tidur. Saat ini sudah 2 bulan tidak tidur malam. Tidurnya justru di siang hari. Nutrisi apa nih yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut ya, Pak? Ya memang sih kalau
usia itu kalau bayi itu bisa 16 jam tidur, lama-kelamaan jadi 8 jam, 5 jam. Ketika usia itu pola tidurnya berkurang ya. Apalagi misalnya perempuan, kadang-kala perempuan itu ada gangguan di saraf perkemihannya, dia jadi sering ke belakang ya karena otot sphincternya sudah mulai berkurang gitu ya. Jadi itu bisa saja seperti itu. Nah, produk apa yang paling bagus untuk itu? Nah, kita ada namanya Noni Plus. Ya, Noni Plus itu bagus sekali karena dia akan mempengaruhi serotonin di otak sehingga membuat suasana hati itu akan tenang, ketika tidur pun menjadi nyenyak gitu ya. Ketika tidur menjadi nyenyak, biasanya kalau malamnya sudah nyenyak maka siangnya tidak akan tidur. Tapi kebalikannya kalau malamnya kurang tidur ya akhirnya siang menjadi tidur. Nah, kemudian cara-cara yang lain perlu digelapkan atau karena udah usia tua jangan digelapkan ya supaya kita ada pantauan ya, dikurangi saja cahayanya ya, cahaya dari ruangannya gitu ya. Jadi itu sih terutama Noni Plus. Untuk takarannya Pak, Noni Plusnya mungkin bisa dibantu. Takarannya bisa 3 kali, oke, 30 cc untuk malam hari. Tapi kalau misalnya mau lebih sering, boleh 3 kali 15 cc. Baik. Semoga membantu. Wah, ini makin malam kayak makin rame ya Pak. Iya, ini pertanyaan Makin banyak malam banget nih. makin semangat nih ya Pak. Oke, Iya, mungkin kita langsung undi aja nih ya Pak ya. boleh karena sudah jam 20.19 ya. Iya nih ya. Baik, kita akan undi nih ya Bapak Ibu yang sudah mengisi form yang sudah disebarkan tadi di kolom komentar. Oke. Ya, sudah terlihat ya. Eh, kita akan mengundi untuk 2 pemenang yang beruntung. Yang pertama akan mendapatkan 1 box Biome DTX. Wow, pemenangnya adalah 3, 2, 1. Selamat Bapak Hakim, Bapak berhak mendapatkan 1 box Biome DTX. Baik, kita undi selanjutnya akan mendapatkan 1 botol kolostrum nih. Wah, kolostrum. Saya juga mau nih Pak Henry. Ya ya, Baik, kita mumpung undi musim ya. hujan juga. 3, 2, 1. Wah, selamat Ibu Maudia. Ibu berhak mendapatkan 1 botol kolostrum. Oke, mungkin yang belum menang, jangan sedih karena kan setiap webinar Pak Henry akan selalu membagikan door prize nih ya. Jadi ditunggu aja webinar-webinar selanjutnya. Pak Henry ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup? Oke, intinya wanita itu memasuki siklus ya, mulai dari bayi, anak, remaja, hingga dewasa, kemudian dewasa, lanjut dia akan hamil dan melahirkan, itu perlu diperhatikan setiap siklus kehidupannya supaya siklusnya lancar, maka produktivitas bagus, maka Indonesia pun bisa memasuki Indonesia emas yang lebih baik lagi. Oke. Dan bagi yang pertanyaan belum dijawab, mungkin bisa disimpan untuk webinar berikutnya ya. Ya. Jadi bisa Disiapin. disimpan ya. Karena webinar akan diadakan setiap 2 minggu sekali nih ya Pak ya. Iya.
dengan tema-tema yang tentunya berbeda dan pastinya bermanfaat untuk Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Oke Pak Henry, terima kasih banyak materinya pada malam hari ini, sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya, terutama untuk pada ibu-ibu nih ya yang pengen punya tampil cantik, sehat. Sebentar, oke. Untuk Bapak Ibu yang tadi telat, mengikuti webinar pada malam hari ini, bisa diminta linknya nanti ke customer service, nanti akan dikirimkan link untuk tontonan ulangnya. Dan jangan lupa kita masih ada paket-paket nih spesial di bulan Februari, beli 2 Pro RG gratis 1 Shiner Cloth, dan ada 2 Pro RG 1 gratis Biome DTX. Dan terakhir 2 Pro RG gratis 1 box Enerly. Betul ya Pak Henry paketnya? Iya, iya, iya. Wah, ini yang Enerlip kayaknya perlu dibahas khusus nih. Mungkin boleh 2 minggu lagi nih ya Pak ya. Buat papa mama bahagia ya Pak. Iya, boleh, boleh. Baik kalau gitu terima kasih semuanya yang telah mengikuti webinar pada malam hari ini. Saya Gema pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat malam, sehat selalu. Malam.